Sesungguhnya konsultan politik SF Haryanto itu adalah Rusli Zainal. Dan jika asumsi ini benar, mudah-mudahan benar, dan saya yakin sangat benar, maka kita pun dapat memposisikan ini sebagai sebuah fenomena bahwa F. Haryanto akan maju sebagai calon gubernur Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali bertemu dengan berazam.com, mengulas dan menyampaikan informasi-informasi terkini tentang pencalonan Gubernur Provinsi Riau dalam Pilkada 2024. Edisi lalu kami sudah menayangkan terkait dengan figur kader Partai Golkar yang diperkirakan akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Riau. Nah, beberapa hari terakhir muncul pertanyaan, apakah penjabat gubernur Riau, SF Haryanto, akan ikut dalam bursa pencalonan gubernur Riau? Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Sebab sampai saat ini tidak ada satupun media, baik cetak maupun online, yang memberitakan bahwa SF Haryanto akan ikut bertarung dalam Pilkada 2024. Di samping itu, penjabat gubernur sendiri hingga sekarang belum pernah sekalipun mengeluarkan statement bahwa dia akan ikut meramaikan bursa pencalonan gubernur. Kita saksikan di antara banyak baliho-baliho bakal calon gubernur yang terpasang di berbagai sudut jalan dalam kota Pekanbaru ini, pun tidak ada satupun baliho penjabat gubernur. Nah, saya teringat ulang tahun online Cakaplah di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru pada 22 Maret tahun 2024. Yang ulang tahun itu sendiri dihadiri oleh penjabat gubernur SF Haryanto. Selain untuk memberikan apresiasi kepada Cakaplah, SF Haryanto pun menerima award atau penghargaan dari media online. Sebelum menerima penghargaan, Komisaris Utama Cakaplah Dr. Zulkarnain Kadir dalam sambutannya, di samping menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran SF Haryanto, ia juga berkelakar bahwa Pak PJ ini adalah calon gubernur 2024. Nah, disitulah saya mendengar langsung, dan kebetulan saya hadir di sana, statement dari SF Haryanto menjawab kelakar Zulkarnain Kadir. Dia tidak mengatakan langsung bahwa dirinya akan maju, cuma hanya menyebutkan bahwa dia hanya akan fokus untuk melaksanakan program kerja pembangunan sebagai penjabat gubernur. Jadi dari kalimat itu pun tidak tersirat secara tegas bahwa SF Haryanto maju sebagai calon gubernur. Dari pernyataan ini, kita juga belum bisa menarik kesimpulan apakah SF Haryanto akan maju atau tidak. Sehingga pertanyaan sejumlah narasumber itu pun sulit untuk dijawab. SF Haryanto dilantik sebagai
penjabat gubernur pada Februari 2024 menggantikan Edi Natar Nasution. Waktu itu beliau menjabat sebagai sekretaris daerah. Dia lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 April 1965. Berarti saat ini usianya sudah 59 tahun. Sebagai birokrat tulen yang merintis karier dari bawah, SF Haryanto tahu betul masalah-masalah di Provinsi Riau ini. Ketika Rusli Zainal menjadi gubernur Riau, SF Haryanto pada saat itu menjabat sebagai kepala PUPR. Di bawah kepemimpinan Rusli, SF Haryanto menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur daerah. Yang sekarang kita lihat, kita nikmati, bahkan kita anggap sebagai bangunan-bangunan monumental di Provinsi Riau ini. Memang pada saat ia ditunjuk sebagai penjabat gubernur, pro dan kontra dari sejumlah elemen masyarakat muncul terhadap pengangkatan SF Haryanto. Akan tetapi pro kontra itu tidaklah sampai membatalkan penunjukan dirinya sebagai penjabat gubernur Riau. Pendaftaran calon gubernur Riau ke Komisi Pemilihan Umum akan dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sekarang kita baru berada di bulan Mei. Berarti masih tersisa waktu 3 bulan lagi menuju pengusungan calon gubernur oleh partai politik atau gabungan partai politik ke KPU. Selama 3 bulan itu, politik pilkada akan berjalan secara dinamis. Kenapa demikian? Karena sifat politik itu sendiri memang bergerak lebih cepat dari waktu ke waktu. Dan kita memang sulit untuk mengikutinya. Karena dalam fatsun politik, lobi-lobi politik tidak selamanya terekspos ke publik. Saya teringat dengan politisi Partai Golkar, namanya Dr. Andos Haji Syed Abdullah Ghazali. Dia pernah menjadi ketua fraksi Golkar di DPRD Provinsi Riau. Sekaligus waktu itu menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Ketika saya masih aktif meliput berita-berita politik di DPRD Riau, saya selalu berdiskusi dengan almarhum Syed Abdullah Ghazali. Satu yang saya ingat dari almarhum, beliau mengatakan kepada saya, Saf, politik itu dinamis. Kita tidak bisa membacanya secara matematik. Tetapi politik itu bisa dilihat dari fenomena. Dari gejala-gejala yang terjadi. Dan gejala yang terjadi itulah yang akan masuk ke dalam gerbang politik. Jadi tidak ada fakta politik yang datang seketika. Semuanya berlangsung secara by design. Kalau saya kaitkan
Jawaban atas pertanyaan apakah PJ-SF Arianto akan ikut dalam pencalonan Gubernur Riau, maka keikutsertaannya itu dapat kita lihat dari gejala-gejala politik. Apa gejala politik yang bisa kita cermati dari kebijakan-kebijakan penjabat gubernur sekarang? Ini menurut saya. Kawan-kawan bisa saja berbeda pendapat dengan saya, dan itu sah. Dalam alam demokrasi untuk mencermati dinamika perkembangan politik menjelang Pilkada Gubernur Riau ini. Gejala-gejala yang sekarang dapat kita cermati dari kebijakan-kebijakan SF Arianto, apakah dia akan maju sebagai Gubernur Riau? Pertama, begitu ia ditunjuk sebagai PJ Gubernur, dia langsung melakukan terobosan dalam perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Dan ini adalah kebijakan yang bersifat populis. Di Pekanbaru misalnya, ia turun ke Jalan Ahmad Yani, lalu kemudian memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan terhadap Jalan Ahmad Yani yang memang sudah lama sekali rusak akibat penggalian di sepanjang Jalan Ahmad Yani itu. Dan sekarang sudah selesai. Begitu juga dengan beberapa ruas jalan di Indragiri Hulu yang selama ini selalu menjadi sorotan dan sekarang dalam tahap pengerjaan menuju ke penyelesaian. Sebagai penjabat gubernur, SF Arianto juga rajin turun ke masyarakat, menghadiri acara-acara yang dilakukan oleh para bupati. Yang kedua, SF Arianto ini paham betul kapan dia harus muncul menjadi calon gubernur. Kalau sekarang kita melihat bahwa partai-partai politik sedang membuka pendaftaran gubernur dan figur-figur bakal calon datang mengambil formulir, maka besar kemungkinan SF Arianto tidak akan ikut dalam pendaftaran yang dibuka oleh partai politik. Sebab kebijakan rekomendasi partai politik untuk pencalonan gubernur, wakil gubernur, bisa datangnya berdasarkan usulan dari partai politik pada tingkat provinsi ke Dewan Pimpinan Pusat, bisa juga turun dari Dewan Pimpinan Pusat kepada partai politik. Dan SF Arianto sangat memahami itu, bahkan perlu piawai untuk membaca kebijakan politik pimpinan partai politik di tingkat pusat. Makanya akan sangat berisiko bagi SF Arianto dalam posisinya sebagai penjabat gubernur untuk ikut serta mendaftar ke partai politik, mengambil formulir, kemudian mengembalikan formulir. Jadi dalam konteks ini, SF Arianto lebih bersifat wait and see. Fenomena yang ketiga ini sangat menarik. Bagaimanapun, SF Arianto memiliki hubungan baik dengan
Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Kita sudah paham betul, sudah sangat mengetahui Rusli Zainal adalah politisi kawakan yang memiliki hubungan baik dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Ia juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di akar rumput. Dan silaturahmi politiknya ke berbagai pihak, baik ke level masyarakat bawah, level masyarakat menengah, maupun level atas, sampai saat ini masih tetap terbangun dengan baik. Harmonisasi hubungan SF Arianto dengan Rusli Zainal pun tetap terjaga dengan baik. Sampai sekarang, pada saat SF Arianto menjadi penjabat gubernur, dia tetap menghargai Rusli Zainal, entah sebagai tokoh masyarakat, entah sebagai bekas atasannya. Kedekatan kedua tokoh ini itu bisa kita lihat dari kebijakan SF Arianto. Ini jarang terjadi. Yang beberapa waktu lalu gubernur-gubernur lain, satu, menunjuk Rusli Zainal sebagai kontingen PON Riau. Yang kedua, menunjuk Rusli Zainal sebagai tenaga ahli gubernur bidang infrastruktur. Nah, kedekatan dan penunjukan terhadap Rusli Zainal ini sekaligus bisa kita baca sebagai sebuah fenomena bahwa sesungguhnya konsultan politik SF Arianto itu adalah Rusli Zainal. Dan jika asumsi ini benar, mudah-mudahan benar, dan saya yakin sangat benar, maka kita pun dapat memposisikan ini sebagai sebuah fenomena bahwa SF Arianto akan maju sebagai calon gubernur Riau periode 2004-2009. Hanya saja cara ia memainkan kartu politik pilkada berbeda dengan figur-figur bakal calon lain. Kalau balon lain mendaftar ke partai politik, SF Arianto tidak mendaftar ke partai politik, dan kuat dugaan dia akan bermain pada tingkat pusat. Bukan tidak mungkin menjelang pendaftaran calon gubernur 27 Agustus nanti ia mengantongi rekomendasi partai politik untuk diusung sebagai calon gubernur Riau ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, di samping ia memiliki hubungan baik dengan Rusli Zainal, SF Arianto juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau, Haji Abdul Wahid, yang sekarang juga digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Riau. Bukan tidak mungkin kedua tokoh ini berpasangan. SF Arianto sebagai calon gubernurnya, Abdul Wahid sebagai
calon wakil gubernurnya. Memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa keduanya akan bekerja sama. Sebab dari beberapa pernyataan Wahid, dia kukuh atau bersikeras tetap maju sebagai calon gubernur dan bukan sebagai calon wakil gubernur. Tapi kembali saya teringat dengan almarhum Bapak Said Abdullah Ghazali bahwa di dalam politik tidak ada sesuatu yang bersifat absolut. Hitungannya tidak matematis. 2 tambah 2, 4. Kalau kita mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa dari gelas ke bibir itu akan banyak peristiwa terjadi. Termasuk dalam rentang waktu Mei sampai Agustus. Juga akan banyak peristiwa politik yang terjadi. Ini sesuatu yang menarik untuk kita amati dan kita ikuti. Apakah kedua tokoh ini akan berkolaborasi atau akan adu balak Pilgub BRI tahun 2024 nanti. Yang pasti saat ini lobi-lobi bakal calon gubernur ke partai-partai politik masih terus berlangsung. Termasuk lobi yang tengah dilakukan oleh S.E. Haryanto dan Wahid sendiri. Paling tidak ada 3 partai yang sekarang sedang diincar dan kami tidak akan menunjukkan ketiga partai itu. Bakal calon lain juga sedang memantapkan posisi dan membangun koalisi dengan diplomasi politik. Kita bertemu kembali pada edisi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.